Putri Salju, Cinderella, atau Aladin tentulah tak asing bagi kita. Tokoh atau ikon dongeng itu seringkali dikisahkan tentang seseorang yang mengalami penderitaan karena ulah tokoh jahat seperti penyihir. Namun akhirnya tokoh protagonis itu akan mendapatkan kebahagiaan. Jika Anda berpikir ikon-ikon dongeng yang selama ini Anda kenal itu hanya ada di dunia hayalan, Anda salah. Karena ternyata ada beberapa orang atau tempat yang kondisinya mirip dengan ikon-ikon dongeng, walau kisah latar belakang kehidupan nyata mereka dan para ikon-ikon dongeng itu berbeda. Pemirsa, berikut 7 ikon dongeng di dunia nyata versi on the spot. Di wilayah Georgia, Amerika Serikat terdapat sebuah keluarga besar yang cukup unik. Keluarga ini hidup layaknya sebuah keluarga kurcaci dalam dongeng, seperti dalam kisah Putri Salju dan 7 kurcaci. Keluarga Johnson memang merupakan keluarga yang mengalami gangguan dwarfisme dalam pertumbuhan badannya. Pasangan Trent Johnson dan Amber Johnson ini sama-sama mengalami kondisi langka, yaitu achondroplasia dwarf, di mana bentuk kaki mereka pendek karena ada masalah dalam pembentukan tulang rawan yang menjadi tulang. Saat hamil anak pertama dan kedua sempat ada kemungkinan bahwa anak-anak mereka akan tumbuh normal. Namun mendekati kelahirannya, baru diketahui bahwa bayi dalam kandungan sang ibu juga mengalami kelainan yang sama dengan kedua orang tuanya. Amber yang hanya memiliki tinggi 122 cm ini mengalami kehamilan yang cukup sulit. Pasalnya, setiap hamil, lingkar tubuh Amber membengkak hingga lingkar tubuhnya mencapai 129,5 cm. Melihat kondisi yang cukup mengkhawatirkan tersebut, Trent akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak-anak yang juga memiliki kondisi yang sama dengan mereka dari Siberia, Korea Selatan, dan Cina. Jika dalam dongeng, kisah Putri Duyung adalah seorang wanita bertubuh separuh ikan yang berakhir bahagia, namun hal itu belum tentu terjadi pada anak perempuan bernama Milagros Sharon asal Brazil ini. Milagros memiliki kaki yang berbentuk ikan, mirip tokoh dongeng Putri Duyung, karena menderita sindrom Putri Duyung atau sirenomalia ketika lahir. Kedua kaki Milagros menyatu persis seperti Putri Duyung. Sirenomalia adalah penyakit yang cukup langka. Tercatat dari 70.000 kelahiran sirenomalia, hanya 1 yang bisa hidup dengan normal. Penyakit ini membuat pinggang, lutut, dan mata kaki Milagros menyatu. Di usia 5 tahun, Milagros sudah menjalani serangkaian operasi pemisahan kedua kakinya di Peru dengan melibatkan 11 orang dokter ahli, namun proses pembedahan itu belum selesai sampai di situ. 2 tahun ke depan, Milagros masih harus melakukan operasi saluran seni dan organ kelaminnya. Ternyata sosok penyihir juga bukanlah tokoh hayalan saja, walaupun penyihir yang satu ini tak semenyeramkan di masa lalu. Silver Ravenwolf, seorang cenayang asal Amerika Serikat, dipercaya sebagai pemimpin sekaligus pendiri dan penggiat Wicca, suatu aliran neopagan yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat saat ini. Dalam kepercayaan Wicca, terdapat beberapa praktik-praktik dan ritual-ritual yang berhubungan dengan hal magis dan supranatural. Selain sebagai penyihir, Ravenwolf juga dikenal sebagai penulis buku. Tapi tetap saja, buku yang ia tulis pun tak jauh dari kepercayaannya akan paganisme. Paganisme sendiri merupakan kepercayaan terhadap berhala. Di zaman sekarang, pagan atau para pengikut paganisme percaya bahwa semua di sekitar mereka suci karena merupakan bagian dari dewa dan dewi. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free. Tokoh dongeng Rapunzel, putri cantik yang berambut sangat panjang dan indah, ternyata ada di dunia nyata juga. Seorang gadis berusia 12 tahun asal Brazil, Natasha Moraes de Andrade, memiliki rambut yang sangat panjang dan indah. Saking panjangnya, Natasha sering dijuluki sebagai Rapunzel. Sama seperti Rapunzel yang rambutnya tidak pernah dipotong sejak lahir karena dilarang oleh wanita tua jahat yang mengasuhnya, rambut Natasha juga sekalipun belum pernah dipotong seumur hidupnya karena dilarang sang ibu.
Rambut Natasha telah mencapai 1,6 meter, hanya berbeda 2 cm dari tinggi badannya sendiri. Kisah rambut Natasha memang sudah terkenal kemana-mana. Bahkan sudah ada yang berani menawar rambut Natasha hingga 25 juta rupiah. Namun pihak keluarga mengaku baru akan memotong rambut Natasha bila ada yang menawar hingga harga 50 juta. Jika dalam dongeng Putri Salju, sang putri mengalami tidur sangat lama akibat gadis remaja berusia 15 tahun asal Telford, Shropshire, Inggris. Namun Stacey Comerford dapat tertidur hingga 2 bulan lamanya bukan karena diracun, melainkan karena menderita Klein-Levin Syndrome. Sindrom ini memungkinkan Stacey untuk tertidur secara tiba-tiba hingga waktu yang lama, lalu bangun tanpa sadar dengan apa yang baru dialaminya. Sindrom ini termasuk langka, karena hanya diidap oleh 1 orang di antara 1.000 orang. Stacey juga pernah melewati 9 kali ujian semester dan ulang tahunnya sendiri akibat kondisinya itu. Mendengar kota sihir, pikiran kita mungkin akan langsung tertuju pada Hogsmeade, kota penyihir tempat berlibur tokoh fiktif penyihir cilik fenomenal Harry Potter. Inilah kota Salem, kota yang terletak di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat ini yang telah secara resmi ditetapkan sebagai kota penyihir oleh gubernurnya Michael Dukakis pada tahun 1692. Kemunculan sihir di tempat ini dipercaya berawal dari sebuah pertengkaran kecil antara seorang remaja dan tukang cuci, di mana remaja tersebut kemudian dihinggapi penyakit aneh yang kemudian menyebar ke seluruh keluarganya. Tukang cuci malang itu pun ditangkap karena dicurigai melakukan praktek sihir. Beberapa tahun kemudian penyakit aneh itu kembali muncul dan hampir menjadi wabah. Saling tuding sebagai penyihir pun marak di antara para penduduk kota Salem meski tanpa bukti yang nyata. 27 Mei 1692, keadaan kota Salem makin memanas. Pengadilan bagi para tersangka praktek sihir pun dilakukan dengan berbagai hukuman, diantaranya hukuman gantung. Kini kota Salem pun menjadi kota wisata unik yang syarat cerita, bahkan di sana didirikan sebuah museum yang menyajikan cerita The Salem Witch Trial. Tokoh Cinderella, wanita yang berasal dari kalangan bawah, disiksa ibu tirinya, namun kemudian dinikahi seorang pangeran impian. Kondisi yang nyaris sama dialami seorang wanita bernama Mette Marit Jason Hoybe, yang berasal dari kalangan biasa, yang berhasil menikah dengan pangeran Norwegia, putra mahkota Hakan Magnus. Pasangan yang sangat berbeda kelas ini pertama kali bertemu dalam sebuah konser band rock di tahun 1996. Kisah cinta sang pangeran dan wanita sederhana itu pun sempat mendapatkan perlawanan dari masyarakat Norwegia terkait dengan status Mette Marit sebagai ibu tunggal. Namun sepertinya kekuatan cinta mengalahkan segalanya. Mette Marit Jason Hoybe yang merupakan seorang mahasiswa paruh waktu dan pernah menjadi seorang pramusaji di Cafe Ingebret Oslo, akhirnya menikah dengan pangeran Haakon Magnus pada tanggal 25 Agustus 2001 lalu. Mirsa, itulah 7 ikon dongeng di dunia nyata versi on the spot.